Oke, izin mengulangi, kami dari kelompok satu bisnis analisis izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi analisa masa depan dan juga teori konsep valuasi bisnis serta studi kasus dari perusahaan Indofood. Boleh di next. Oke, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Yahya Abdurrahman Adib, ada Muhammad Gaza, ada Maiswara Zahran, dan ada Rian Nurwansyah. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada eh, daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, ada yang kedua ada menentukan nilai bagi pemegang saham, yang ketiga ada discounted cash flow model, dan yang terakhir ada studi kasus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu valuasi? Valuasi adalah proses mengubah perkiraan menjadi estimasi nilai perusahaan atau beberapa komponen perusahaan. Next, manfaat dari valuasi itu sendiri. Untuk di dalam perusahaan ada pengang- penganggaran modal melibatkan pertimbangan bagaimana proyek tertentu akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang kedua, perencanaan strategis berfokus pada bagaimana nilai dipengaruhi oleh serangkaian tindakan yang lebih besar. Yang untuk di luar perusahaan ada tiga. Yang pertama, analisis sekuritas, melakukan valuasi untuk mendukung keputusan jual atau beli mereka. Yang kedua, calon mengakuisisi seringkali dengan bantuan bankir investasi mereka, memperkirakan nilai perusahaan target dan sinergi yang mungkin mereka tawarkan. Yang ketiga, menentukan harga penawaran umum perdana dan untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan, penyelesaian real estate, dan pembagian properti yang melibatkan masalah bisnis yang sedang berlangsung. Next, metode valuasi. Yang pertama ada discounted dividends. Yang kedua ada valuation based on price multiples. Yang ketiga ada discounted abnormal earning. Yang ketiga ada discounted cash flow atau DSV analysis. Next, ya di sini cara menentukan nilai bagi pemegang saham. Bagaimana sih pemegang saham bisa berpikir tentang nilai klaim ekuitas mereka pada suatu perusahaan dengan cara nilai ekuitas sama dengan VP dari dividen masa depan yang diharapkan. Jika kita menunjukkan dividen masa depan yang diharapkan untuk tahun tertentu sebagai DIV dan RE sebagai biaya modal ekuitas. Tingkat diskonto yang relevan nilai saham adalah sebagai berikut. Nilai ekuitas sama dengan DIV 1/1 tambah RE ditambah DIV 2/1 tambah RE 2 ditambah DIV 3/1 tambah RE 3 adalah perhatian bahwa rumus penilaian memandang suatu perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki umur yang tidak terbatas. Tentu saja, pada kenyataannya perusahaan bangkrut dan diambil alih. Dalam situasi ini, pemegang saham secara efektif menerima dividen yang dihentikan atas saham mereka. Next, jika suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan dividen konstagi tanpa batas, nilainya akan disederhanakan menjadi rumus berikut. Nilai ekuitas DIV 1 per RE dikurang GD. Untuk lebih memahami cara kerja pendekatan dividen yang didiskontokan, perhatikan contoh berikut. Pada awal tahun, perusahaan Aurora Food Works mengumpulkan ekuitas sebesar
60 miliar rupiah dan menggunakan hasilnya untuk membeli aset tetap. Laba operasi sebelum penyesuaian semuanya diterima dalam bentuk tunai dan dividen. Untuk perusahaan diharapkan sebesar 40 miliar pada tahun pertamanya dan 50 miliar pada tahun kedua dan 60 miliar pada tahun ketiga. Saat perusahaan tersebut berhenti beroperasi, perusahaan tidak membayar pajak. Next. Jika biaya modal ekuitas untuk perusahaan ini adalah 10%, nilai ekuitas perusahaan dihitung sebagai berikut. Pada tahun pertama, dividennya 40 miliar, faktor VP-nya 0,9091. VP dari dividennya 30,4 M dolar. Tahun kedua, dividennya 50 miliar, faktor VP-nya 0,8264, VV dari dividennya 41,3 miliar. Tahun ketiga, RP 60 miliar, faktor PV-nya 0,7513. PV dari dividennya 45,1 miliar. Dan faktor PV nilai ekuitasnya kalau dijumlah dari PV dividennya terdapat 122,8 miliar dolar. Rumus penelitian di atas disebut model diskonto dividen. Rumus ini menjadi dasar bagi sebagian besar pendekatan teoritis populer untuk penilaian saham. Di sebab ini membahas bagaimana model ini dapat disusun kembali untuk menghasilkan model pendapatan abnormal yang didiskontokan dan model arus kas yang didiskontokan. Next. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu metode valuasi, yaitu model arus kas yang didiskontokan atau discounted cash flow model. Metode ini sebenarnya perkembangan dari discounted dividends. Alih-alih menebak dividen, kita menghitung arus kas bebas, yaitu rumusnya dividen sama dengan arus kas operasi dikurangi dengan pengeluaran modal ditambah dengan arus kas bersih dari pemilik utang. Next slide. Ya, dividen sama dengan arus kas bebas ke ekuitas sama dengan NI dikurangi dengan delta BVA ditambah dengan delta BVND, di mana NI sama dengan laba bersih, delta BVA sama dengan perubahan nilai buku aset operasi, termasuk capital expenditure atau CAPEX, dikurangi dengan depresiasi, ditambah dengan perubahan modal kerja. Lalu delta BVND yaitu perubahan nilai buku utang bersih. Ya, dengan formulasi tersebut, nilai perusahaan dapat diestimasi sebagai rumus berikut. Nilai ekuitas sama dengan PV dari arus kas bebas kepada pemegang klaim ekuitas sama dengan NI1 dikurangi delta BVA1 ditambah delta BVND1 per 1 tambah RE dan seterusnya. Next slide. Ya, sebagai alternatif, formulasi arus kas bebas dapat disusun dengan memperkirakan nilai klaim atas utang bersih dan ekuitas, dan kemudian mengurangi nilai pasar dari utang bersih. Pendekatan ini lebih banyak digunakan karena tidak memerlukan perkiraan atas perubahan saldo utang. Sehingga rumusnya nilai utang ditambah ekuitas sama dengan PV arus kas bebas untuk pemegang klaim utang dan ekuitas bersih, yaitu NOPAT 1 dikurangi delta BVA 1 per
1 plus WACC ditambah NOPAT 2 dikurangi delta BPA 2 per 1 plus WACC kuadrat, dan seterusnya. Next slide. Berikut langkah-langkah dalam melakukan valuasi discounted cash flow model. Nah, yang pertama, memperkirakan arus kas bebas yang tersedia untuk pemegang ekuitas atau untuk pemegang utama dan ekuitas selama jangka waktu perkiraan yang terbatas, biasanya 5 hingga 10 tahun. Langkah yang kedua, memperkirakan arus kas bebas di luar tahun terminal atau terminal value berdasarkan beberapa asumsi penyederhanaan. Langkah ketiga, mendiskontokan arus kas bebas kepada pemegang ekuitas atau pemegang utang plus ekuitas pada biaya ekuitas. Jumlah yang didiskontokan merupakan nilai estimasi arus kas bebas yang tersedia untuk ekuitas, yakni pemegang utang dan ekuitas sebagai satu kelompok. Next slide. Next slide. Next slide. Ya, berikut adalah tabel contoh dari valuasi discounted cash flow model. Misal perusahaan Aura Foodworks tadi, ah, ah, perusahaan tersebut tidak memiliki utang. Cost of equity-nya 10%, arus kas operasi sebelum depresiasi tiap tahun sama. Maka PV-nya cukup di diskonto di 10%. Seperti pada tabel berikut. Next slide. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Gaza. Oke, baik. Selanjutnya ada studi kasus dengan mendefinisikan nilai untuk pemegang saham di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Manajemen keuangan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham melalui penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF sebagai salah satu konglomerasi makanan dan minuman terbesar di Indonesia, yang menjadi subjek analisis yang relevan karena posisinya yang kuat di pasar sebagai barang konsumsi. INDF ini juga dikenal dengan portofolio produk yang beragam, mulai dari mie instan, produk susu, makanan ringan, hingga agribisnis yang mendukung stabilitas pendapatan dan daya saing di pasar domestik maupun regional. Studi ini menganalisis bagaimana INDF menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui kinerja keuangan yang solid, eh, eh, dan strategi diversifikasi, eh, dan juga kebijakan dividen yang seimbang. Pendekatan valuasi fundamental seperti discounted cash flow digunakan untuk menilai nilai intrinsik ekuitas perusahaan yang kemudian dibandingkan dengan nilai buku untuk mengukur potensi nilai tambah bagi investor. Boleh di next. Selanjutnya ada kinerja keuangan dan profitabilitas INDF. Eh, Terkait pendapatan dan laba bersih pada kuartal 1 2025, INDF mencatatkan pendapatan sebesar 30,77 triliun, meningkat 5% secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kinerja penjualan di tengah persaingan ketat dalam industri barang konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor seperti inflasi, perubahan preferensi konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku. Lebih lanjut, laba bersih ini juga naik 11%, jadi 1,63 triliun pada periode yang sama. Kenaikan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa INDF berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga margin keuntungan. Faktor ini juga ada faktor-faktor yang mungkin berkontribusi, meliputi kenaikan tersebut. Yang utama ada optimalisasi rantai pasok, yang kedua ada daya tawar dengan pemasok, yang ketiga ada inovasi produk. Yang selanjutnya ada return on equity atau ROE. ROE, ROE ini sebesar 7,08%, mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola modal ekuitas untuk menghasilkan laba.
Dalam konteks industri barang, barang konsumsi, ROE ini tergolong kompetitif. Mengingat sektor ini seringkali memiliki margin yang lebih tipis dibandingkan sektor teknologi atau keuangan. ROE yang stabil menunjukkan bahwa manajemen INDF mampu menyeimbangkan antara reinvestasi laba untuk pertumbuhan dan pengembalian kepada pemegang saham melalui dividen. Faktor yang mendukung ROE itu ada tiga. Yang pertama ada diversifikasi bisnis, yang kedua ada efisiensi modal, dan yang terakhir ada skala ekonomi. Boleh di next. Selanjutnya ada valuasi DCF dan nilai tambah bagi pemegang saham. Nilai intrinsic ekuitas itu ada metodenya, yaitu metode discounted cash flow atau DCF. Ini digunakan untuk menghitung nilai intrinsic ekuitas INDF berdasarkan estimasi free cash flow to equity atau FCFE. FCFE ini adalah arus kas yang tersedia untuk pemegang saham setelah dikurangi pengeluaran modal, pembayaran utang, dan kebutuhan operasional lainnya. Berdasarkan perhitungan, nilai intrinsik ekuitas INDF mencapai 112,5 triliun, jauh di atas nilai buku ekuitas sebesar 92,06 triliun. Eh, yang selanjutnya ada potensi kapitalisasi nilai intrinsik. Jika INDF dapat mempertahankan asumsi pertumbuhan dan efisiensi yang digunakan dalam model DCF, valuasi pasar sahamnya diperkirakan akan semakin mendekati nilai intrinsik. Hal ini juga dapat memberikan peluang capital gain bagi pemegang saham. Di samping itu, dividen yang diterima secara reguler, misalnya jika harga saham saat ini di bawah nilai intrinsik per saham, itu dihitung dengan membagi nilai intrinsik ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Investor juga dapat mengharapkan kenaikan harga saham di masa yang akan datang. Boleh di next. Oke, ini udah ya. Jadi yang selanjutnya ada kebijakan dividen dan struktur model. Di sini pengeluaran pendanaan INDF mengalokasikan 2,37 triliun untuk pembayaran utang dan distribusi dividen pada kuartal 1 2025. Kebijakan dividen ini yang konsisten menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan pengembalian langsung kepada pemegang saham. Dividen ini juga biasa dihitung berdasarkan persentase laba bersih atau payout ratio yang seimbang antara pengembalian kepada pemegang saham dan reinvestasi untuk pertumbuhan. Jadi ada rasio utang terhadap ekuitas DR. Rasio utang terhadap ekuitas DR ini sebesar 0,83, mencerminkan struktur keuangan yang konservatif. DR di bawah satu menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan ekuitas daripada utang untuk membiayai operasinya, yang mengurangi risiko keuangan. Struktur model ini memberikan fleksibilitas bagi NDF untuk mengambil utang tambahan jika diperlukan, menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Eh, Boleh di next. Selanjutnya ada implikasi strategi terhadap nilai pemegang saham. Jadi berdasarkan analisis dari laporan keuangan yang kami bahas, itu ada empat faktor. Yang pertama ada arus kas bebas stabil. Arus kas bebas stabil yang konsisten memungkinkan INDF untuk mendanai investasi strategis seperti ekspansi kapasitas produksi atau masuk pasar baru tanpa mengorbankan pengembalian kepada pemegang saham. Stabilitas ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan menghadapi tantangan ekonomi. Yang faktor kedua ada efisiensi biaya dan modal kerja. Bagian ini itu fokus pada efisiensi operasional, seperti pengelolaan persediaan dan optimalisasi rantai pasok, meningkatkan profitabilitas. Hal ini juga memungkinkan INDF untuk tetap kompetitif di pasar yang sensitif terhadap harga, sekaligus menjaga margin keuntungan yang sehat. Selanjutnya ada faktor ketiga yaitu strategi bisnis yang seimbang. INDF memadukan strategi ekspansi misalnya melalui inovasi produk atau ekspansi geografis dengan fokus pada profitabilitas. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Faktor terakhir ada struktur modal dan dividen yang solid. Kombinasi di IR yang rendah dan kebijakan dividen yang konsisten menciptakan keseimbangan antara stabilitas keuangan dan pengembalian investasi
Ini juga menarik bagi investor yang mencari kombinasi pendapatan, dividen, dan potensi capital gain. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, baik. Berikutnya adalah analisis model DCF, yaitu model discounted cash flow yang merupakan pendekatan valuasi bisnis yang bertumpu pada estimasi arus kas masa depan perusahaan yang didiskontokan ke nilai saat ini, atau bisa disebut juga dengan present value. Jadi model ini memperhitungkan nilai intrinsik suatu perusahaan berdasarkan prospek arus kas yang akan dihasilkan, yang kemudian dikurangi dengan risiko dan waktu melalui tingkat diskonto. Karena nilai uang berubah seiring waktu, maka uang yang diterima di masa depan tidak memiliki nilai yang sama dengan uang yang diterima saat ini. Oleh karena itu, proyeksi arus kas harus disesuaikan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan risiko dan nilai waktu dari uang. Lalu berikutnya ada proyeksi arus kas bebas atau free cash flow, yaitu adalah jumlah kas yang tersedia untuk semua penyedia modal, yaitu dari investor dan juga kreditur. Setelah perusahaan membayar seluruh biaya operasional, pajak, dan investasi kembali, itu disebut dengan free cash flow. Nah, di sini bisa dilihat dari tabelnya, yaitu dari tahun 2025 sampai 2029, yaitu free cash flow-nya naik dari 9.000 sampai 12.950 ini dalam satuan miliar. Hal ini mencerminkan pertumbuhan operasional dan efisiensi yang stabil dari keuangan perusahaan tersebut. Lalu asumsi di tingkat diskonto dan terminal value, yaitu tingkat diskontonya sebesar 10%. Jadi ini adalah rata-rata timbang biaya modal dari utang dan ekuitas. Lalu yang kedua, tingkat pertumbuhan terminalnya itu sebesar 4%. Ini adalah pertumbuhan jangka panjang setelah tahun proyeksi berakhir. Lalu FCF terminalnya yaitu di tahun 2029 sebesar 12.950 miliar. Nah, lalu di sini ada rumus dari untuk menghitung terminal value itu sendiri. Lalu kita tinggal substitusikan saja angkanya dari tabel dan lalu mendapatkan angka sebesar eh, terminal value sebesar 224.900 miliar. Lalu berikutnya kita masuk ke nilai sekarang dari arus kas dan terminal value. Ini adalah tahap akhir dari model DCF value atau discounted cash value, yaitu menghitung nilai dari present value dari arus kas dan terminal value serta menentukan nilai intrinsik per lembar saham. Jadi perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui nilai wajar suatu perusahaan berdasarkan potensi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Oke, di sini ada rumus dari DCF value itu. Lalu perhitungan nilai sekarangnya itu dalam miliar, DCF-nya dari 2025 sampai 2029 didapatkan angka sebesar 38.990. Lalu PV terminal value-nya sebesar 139.674 dan total DCF value-nya sebesar 178.664 miliar. Nah, maka untuk menghitung nilai per sahamnya, yaitu dari total DCF value dibagi ke 8.000 total pemegang saham, yaitu didapatkan sebesar 22.333 per saham. Nah, saham ini jika harganya di bawah dari 22.000, maka potensi keuntungan bagi investor yang membeli sekarang ini tinggi dan menarik untuk akumulasi jangka panjang. Lalu bila harga pasarnya di atas dari 22.000, maka saham ini mungkin overvalue atau berdasarkan proyeksi saat ini
perlu evaluasi ulang apakah asumsi pertumbuhan terlalu konservatif atau pasar terlalu optimis. Lalu yang terakhir ada analisis sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas ini bertujuan untuk menguji bagaimana perubahan asumsi utama seperti WACC dan G tadi, yaitu tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhannya mempengaruhi estimasi nilai perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat ada tiga skenario yaitu optimis, moderat, dan dasar. Dengan optimis yaitu WACC sebesar 9%, moderat 10%, dan konservatif 11%. Lalu yang G-nya optimisnya bisa di angka 5%, moderatnya 4%, dan konservatifnya 3%. Dengan nilai perusahaannya untuk optimis yaitu 210.500, moderatnya 178.664, dan konservatifnya 150.100. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari metode DCF ini dalam studi kasus, yaitu kelebihannya yaitu yang pertama meningkatkan nilai intrinsik. Jadi DCF memperkirakan nilai sejati perusahaan berdasarkan arus kas masa depan, bukan hanya harga pasar. Lalu yang kedua menggunakan data fundamental aktual perusahaan. Jadi menggunakan proyeksi keuangan melalui data yang asli dari perusahaan dan kondisi bisnis aktual perusahaan memberikan hasil yang berbasis fakta. Tapi di sini ada kekurangan juga yaitu sangat bergantung pada asumsi. Hasil akhir ini bisa sangat bervariasi hanya karena perbedaan kecil dari WACC dan G persenan-persenan tadi, dan juga bisa mengabaikan sentimen pasar. Lalu yang kedua tidak mempertimbangkan volatilitas pasar atau sentimen eh, investor. Jadi kurang responsif terhadap ketidakpastian dan tidak cocok untuk bisnis dengan arus kas yang sangat tidak stabil atau penuh ketidakpastian. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama ada kinerja stabil dan pertumbuhan, INDF berhasil menciptakan nilai melalui pertumbuhan laba dan kinerja keuangan yang kuat. Yang kedua ada strategi diversifikasi efektif, itu memperkuat posisi perusahaan dan mengurangi risiko bisnis. Yang tiga ada nilai intrinsik melebihi nilai buku. Ini menunjukkan potensi pengembalian investasi yang menarik bagi pemegang saham. Dan juga memahami penciptaan nilai ini penting juga untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat dan berkelanjutan. Ini itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan ke sesi pertanyaan yang ingin bertanya, boleh raise hand dan memaparkan pertanyaannya. Eh, Boleh dari saudara Anak Permadi dipersilakan. Boleh Oke, dari saudara sebelum, Anak. oke, sebelumnya terima kasih kelompok satu atas materinya. Pertanyaan dari saya itu kira-kira sejauh mana gitu struktur modal dan kebijakan dividen yang solid itu bisa nyiptain sinyal positif kepada pasar. Terus bagaimana peran strategi bisnis seimbang dalam menjaga kesinambungan nilai pemegang saham di tengah dinamika makroekonomi. Eh, Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dari saudara Nazwa Ramadhani. Oke, sebelumnya makasih kelompok satu atas pemaparan materinya. Nah, tadi kan udah dibahas terkait valuasi bisnis. Nah, misalnya kalau valuasi bisnisnya nggak tepat atau salah, apa aja dampak yang bisa terjadi ke pihak-pihak yang terlibat kayak investor, pemegang saham, atau juga manajemen. Terus gimana cara memperbaikinya biar hasil valuasinya ini lebih akurat dan sesuai dengan estimasi perusahaan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh dilanjut oleh saudara Kamila Syafa. Baik, Silakan. terima kasih kepada kelompok satu atas presentasi dan juga kesempatannya. Ini kan kalian pakai studi kasus Indofood ya.
yang arus kasnya tadi bisa dikatakan relatif stabil. Tadi dijelaskan juga model discounted cash flow atau DCF. Jadi pertanyaannya kira-kira gimana sih pendekatan DCF ini bisa menangani bisnis yang arus kasnya itu negatif atau bahkan nggak stabil kayak startup digital. Terus apakah ada modifikasi model yang bisa diterapkan? Apakah sudah jelas? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih pertanyaannya. Boleh dilanjut, Saudara Jasmine, silakan. Oke, sebelumnya makasih banyak buat kelompok satu yang udah mempresentasikan materinya, keren banget. Aku izin tanya, jadi tadi kan nggak ada membahas tentang DCV ya. Nah, itu jika ada valuasi dari DCV ini menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai pasar saat ini, apakah ini merupakan sebuah sinyal gitu untuk membeli saham? Apa aja sih kira-kira faktor eksternal yang harus dipertimbangkan? Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami izin meminta waktu 5 menit untuk berdiskusi mengenai jawaban-jawabannya. Ini itu aja, terima kasih. Ya, silakan untuk kelompoknya berdiskusi sebentar ya. Foto-foto.
Oke, izin menjawab pertanyaan dari saudara Anang tadi. Pertanyaannya itu sejauh mana struktur model dan kebijakan dividen yang solid dapat menciptakan sinyal positif pada pasar dan bagaimana peran strategi bisnis yang seimbang dalam menjaga kesinambungan nilai pemegang saham di tengah dinamika makroekonomi. Untuk pertanyaan ini, yaitu struktur modal dan kebijakan dividen yang solid dapat menciptakan sinyal positif kepada pasar dengan menunjukkan stabilitas keuangan dan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pemegang saham. Struktur model yang seimbang seperti rasio utang terhadap ekuitas atau DER, PT Indofood sukses makmur TBK sebesar 0,83 mencerminkan pendekatan konservatif yang mengurangi risiko keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kebijakan individen yang konsisten dengan alokasi 2,37 triliun untuk pembayaran utang dan dividen pada kuartal 1 2025 mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang stabil dan memprioritaskan pengembalian kepada pemegang saham tanpa mengorbankan kebutuhan reinvestasi. Sinyal positif ini diperkuat oleh persepsi pasar bahwa perusahaan dan struktur model yang prudent dan dividen teratur memiliki manajemen yang dapat diandalkan dan prospek jangka panjang yang kuat. Di sisi lain, strategi bisnis yang seimbang memainkan peran kunci dalam menjaga kesinambungan nilai pemegang saham di tengah dinamika makroekonomi seperti fluktuasi harga komoditas atau perubahan suku bunga. Strategi Indofood yang mengkombinasikan diversifikasi produk, efisiensi operasional, dan ekspansi pasar memungkinkan perusahaan untuk meredam dampak volatilitas ekonomi. Misalnya, portofolio produk yang beragam mengurangi ketergantungan pada satu segmen pasar, sementara efisiensi biaya menjaga profitabilitas dengan di tengah tekanan inflasi dengan memadukan ekspansi strategis dan pengolahan risiko yang cermat. Indofood juga dapat mempertahankan arus kas bebas yang stabil, mendukung valuasi intrinsik yang tinggi, sebesar 112,5 triliun berdasarkan DCF, dan memastikan juga nilai pemegang saham tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan makroekonomi. Apa sudah terjawab, Saudara Anang? Sudah, Mas Gaza, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Pertanyaannya, jika valuasi DCF menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai pasar saat ini, apakah ini selalu menjadi sinyal untuk membeli saham? Ya, tidak, tidak ya, DCF yang overvalue dibanding harga pasar bukanlah sinyal beli, karena yang pertama, model DCF dibuat berdasarkan asumsi-asumsi seperti asumsi pertumbuhan, asumsi weighted average cost of capital, dan terminal value. Sehingga angka yang angka DCF yang tinggi bisa mencerminkan optimisme yang berlebih atau tidak cocok dengan resiko nyata di industri tersebut. Lalu harga pasar itu kan sentimen, likuiditas, dan informasi terbaru, termasuk faktor eksternal. Sebelum memutuskan membeli, kita perlu menimbang berbagai risiko di luar angka DCF. Nah, apa saja faktor eksternal yang harus dipertimbangkan? Salah satu faktor eksternal paling krusial yang harus dipertimbangkan yakni kondisi makroekonomi, khususnya tingkat suku bunga dan inflasi. Karena kedua elemen ini secara langsung mempengaruhi biaya modal dan arus kas masa depan perusahaan. Ya, mengapa suku bunga dan inflasi penting? Karena kenaikan suku bunga biasanya meningkatkan biaya modal perusahaan yang pada akhirnya menurunkan nilai
yang menurunkan present value dari arus kas masa depan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan valuasi perusahaan. Lalu tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Selain itu, inflasi mempengaruhi nilai, nilai real dari arus kas yang diharapkan sehingga dapat menurunkan valuasi perusahaan. Dan sudah ada studi yang membuktikan hal tersebut terjadi. Apakah menjawab pertanyaan Jasmine? Sudah menjawab Yahya. Terima kasih ya Yahya dan kelompok satu atas jawabannya. Oke. Sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Kamila. Pertanyaan Kamila itu adalah bagaimana pendekatan TSP menangani bisnis dengan arus kas negatif atau sangat tidak stabil seperti startup dan apakah ada modifikasi model yang bisa diterapkan? Jawaban dari saya dan dari kelompok satu juga, DFC, DCF masih bisa digunakan untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan dengan memperhitungkan arus kas masa depan. Namun perlu dilakukan penyesuaian untuk mengatasi ketidakstabilan dan potensi arus kas yang negatif dengan modifikasi yang bisa diterapkan. Yang pertama, penyesuaian tingkat diskonto. Yang kedua, proyeksi arus kas yang lebih maju, pemodelan nilai terminal yang lebih presisi, dan analisis sensitivitas sensitivitas penggunaan metode valuasi lainnya. Dengan menerapkan modifikasi model DFC ini dapat lebih akurat dalam menilai yang memiliki arus kas negatif atau tidak stabil dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Apakah sudah terjawab, Kamila? Yes, sudah. Terima kasih Rian dan kelompok satu. Ya, oke. Terima kasih kembali. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Najwa, yaitu pertanyaannya adalah, jika valuasi bisnisnya tidak tepat atau salah, apa saja dampak yang bisa terjadi ke pihak-pihak yang terlibat, seperti investor, pemegang saham, atau manajemen? Lalu bagaimana cara memperbaiki agar hasil dari valuasinya lebih akurat dan sesuai dengan estimasi perusahaan? Jadi cara mengatasinya yaitu pertama dampak-dampaknya dulu, yaitu dampak negatif apabila valuasi yang salahnya, yaitu pertama untuk investor. Jika overvaluasi atau valuasinya terlalu tinggi, investor bisa membayar lebih mahal dan bayar lebih mahal dari nilai sebenarnya, yaitu berisiko kehilangan uang jika nilai perusahaan turun. Lalu jika undervaluasi atau valuasi terlalu rendah, investor mungkin melewatkan kesempatan investasi karena mengira bisnisnya kurang menjanjikan. Lalu untuk kerugian yang untuk pemegang saham, yaitu jika saham baru diterbitkan berdasarkan valuasi yang salah, bisa merugikan pemegang saham karena nilai kepemilikan mereka yang tereduksi atau berkurang. Lalu dampak ekspektasi tidak realistis, yaitu pemegang saham bisa kecewa jika target yang diasumsikan dari valuasi tidak tercapai. Lalu untuk dampak yang akan diterima oleh manajemen, yaitu pengambilan keputusan yang keliru. Misalnya keputusan ekspansi perusahaan atau merger yang didasarkan pada valuasi yang terlalu optimis bisa ujungnya nanti bakal menyebabkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Lalu bisa juga kehilangan kepercayaan terhadap stakeholder jika valuasinya terbukti jauh dari realitas pasar. Lalu bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan akurasi valuasi? Yaitu pertama kita harus
memperbaiki dulu valuasinya dengan menggunakan metode valuasi yang tepat. Pilih metode sesuai dengan tahap bisnis, seperti discounted cash flow (DCF) untuk startup dengan proyeksi pendapatan, lalu comparable company analysis untuk bisnis yang sudah mapan. Lalu lakukan proyeksi keuangan yang realistis. Kita harus gunakan asumsi yang masuk akal berdasarkan tren pasar, data historis, dan benchmark industri. Lalu yang ketiga, update data secara berkala. Data lama atau tidak relevan bisa membuat hasil perhitungan meleset. Pastikan data keuangan, pasar, dan kompetitor selalu diperbarui. Lalu yang keempat, kita bisa juga menggunakan pihak ketiga yang lebih profesional dengan melibatkan konsultan atau evaluator bisnis yang independen untuk menghasilkan hasil yang lebih objektif dan lebih profesional. Lalu yang terakhir, lakukan sensitivitas dan risiko analisis dengan menggunakan uji skenario optimis, realistis, dan pesimis untuk mengetahui bagaimana nilai bisnis berubah tergantung pada berbagai variabel. Apakah sudah terjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih, Mahes. Oke, sama-sama. Mungkin itu aja dari kelompok kami terkait materi dan sesi diskusi pertanyaan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok penyaji ya. Jadi di dalam penyajian tadi cukup jelas ya. Tapi karena ini adalah analisa bisnis, seharusnya yang apa yang seperti angka-angka itu ya dijelaskan bahwa ini dapat dari tabel, ini kita kalikan dan hasilnya ini ya. Tabel-tabel tadi. Nah, tadi kurang ya. Mungkin tapi teman-teman mungkin sudah eh, ngambil mata kuliah manajemen keuangan, otomatis sudah paham ya, mudah-mudahan sudah paham. Sehingga nggak tambah bingung gitu ya. Tambah bingung maksudnya ini biasanya mahasiswa kalau angka-angka males banget ya. Tergantung dengan hobinya dalam pembelajaran itu. Nah, jadi seperti tadi pertanyaan dari Nazwa itu ya, saya tercatatnya itu evaluasi bisnis kalau tidak akurat ya, dan bagaimana menyelesaikannya. Artinya kalau dia melaksanakan evaluasi bisnis tidak akurat, bagaimana investor percaya ya? Tadi kelompoknya kelompok penyaji sudah menjawab. Nah, sehingga nanti investornya lari. Timbullah resiko ya, resiko akibat laporan yang tidak akurat tadi. Jadi kalau kita lihat di sini penyebab evaluasi yang tidak akurat bisa itu dari data yang tidak akurat. Jadi data yang kita peroleh di lapangan oleh yang mengevaluasi ya, itu tidak lengkap. Sehingga bagaimana kita akan membuat data itu lebih baik karena tidak lengkap ya. Kedua, metode evaluasinya tidak tepat. Artinya metode evaluasi yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kan metode itu macam-macam, bisa kita cari metode apa yang paling tepat untuk perusahaan kita. Nah, kemudian kemungkinan keterbatasan sumber daya ini tidak bisa kita abaikan. Memang terjadi keterbatasan sumber daya seperti apa? Waktu, ada biayanya ya, waktu biaya dapat menyebabkan evaluasi bisnis yang tidak akurat. Ya karena SDM-nya tadi ya, sumber dayanya. Dan keempat itu kurang pengawasan. Nah, di dalam suatu perusahaan kalau kurang pengawasan dan kontrol dapat menyebabkan evaluasi bisnisnya yang tidak akurat. Itu akibat-akibat dari kalau
bisnisnya, evaluasi bisnisnya tidak akurat. Nah, bagaimana solusinya? Tadi kelompok penyanyi sudah kemukakan ya, solusi untuk laporan atau evaluasi bisnis yang tidak akurat. Pertama ya tadi, karena tadi kelemahannya apa? Menggunakan data yang akurat. Jadi kita utamakan dulu evaluasi data ini benar nggak, lengkap nggak, akurat tidak, ya. Kedua, kita memilih metode evaluasinya. Tadi dikatakan bahwa metode evaluasi itu ada bermacam-macam. Jadi tinggal kita pilih yang mana cocok untuk metode evaluasinya. Kemudian meng, apa, mengolahkisasi sumber dayanya yang cukup, lokasinya sumber daya yang cukup untuk melakukan evaluasi bisnis yang akurat. Jadi ya kalau sumber dayanya kurang, otomatis kita mengevaluasi tadi akan tidak akurat ya. Keempat, mengawasi dan mengontrol. Nah, ini sangat penting dalam satu perusahaan. Kalau kita tidak mengawasin atau mengontrol dengan efektif, itu mengakibatkan evaluasinya tidak akurat. Itu ya salah satu pertanyaan dari Nazwar tadi. Nazwar ya. Nah, untuk meningkatkan akuratisasi evaluasi bisnis, kita tadi dikatakan harus menggunakan teknologi yang tepat ya. Di mana-mana sekarang teknologi itu banyak sekali, tapi kita harus cari yang paling tepat sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan akurat evaluasi bisnis. Kita tahu bahwa teknologi itu seperti penerimaan karyawan aja sekarang pakai teknologi, tidak tatap muka, tidak datang ke kantor, tetapi dia melalui dunia maya, kemudian ditugaskan apa, sehingga besoknya bisa dievaluasi. Ini yang melamar ini benar-benar serius atau benar-benar bisa tidak bergabung dengan perusahaan itu. Nah, jadi memang penggunaan teknologi itu tidak tidak ini ya, tidak bisa kita elakkan. Kemarin waktu kita ada ulang tahun vape, kalian disuruh bergabung ya untuk tentang akuratnya, tentang itu ya IT-nya lagi ya. Nah, kedua, kita mengembangkan keterampilan. Artinya keterampilan atau kompetensi tim evaluasi haruslah kita bina ya, kita kembangkan. Nah, ini penting. Tim evaluasinya siapa? Nah, harus kita kembangkan keterampilan dan kompetensinya sehingga dia benar-benar membuat sangat akurat data-datanya. Ketiga, kita menggunakan metode evaluasi yang beragam. Nah, artinya kita tidak hanya satu aja menggunakan evaluasi akurat tadi, evaluasi dari yang kita gunakan metodenya, tetapi kita carilah berbagai metode sehingga kita ambillah yang paling kecil kerugian bagi perusahaannya, sehingga sering atau investor tertarik menanamkan sahamnya di perusahaan kita. Nah, ada yang suatu perusahaan untuk investor dia kasihlah nilai NV-nya tinggi gitu ya, sehingga investor akan tertarik. Tapi itu tuh tidak baik, tidak akurat ya. Tapi kalau dia buat laporan ke pemerintah untuk narik pajak, maka laporannya dikecilkan. Nah, itu tidak baik ya. Kemudian kalau yang tadi saya katakan evaluasi yang beragam, maksudnya setiap kita gunakan tadi evaluasinya, mana yang paling baik dari hasil evaluasi tersebut. Nah, keempat yaitu mengawasi dan mengevaluasi ya. Mengawasi dan mengevaluasi. Nah, di sini untuk evaluasi proses ya secara terus-menerus, memastikan akurasi dan efektivitasnya, maka kita perlu adakan pengawasan. Ya, adakan pengawasan benar tidak yang dilaksanakan oleh tim evaluasi. Nah,
eh, dengan kita memahami penyebab dan solusi untuk evaluasi bisnis tadi, kita bisa tahu bahwa em, bisa meningkatkan akurasi dan efektivitas evaluasi bisnisnya, serta dapat mengambil keputusan. Yang penting mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis kita. Itu ya, kalau saya tadi nangkap pertanyaan Nazwa. Tapi yang lain karena pertanyaannya cepat, saya tidak sempat mencatat ya. Hanya dikatakan apakah bisa diterapkan kalau, nah itu belum sempat saya catat. Atau lagi pertanyaan Jasmine, faktor-faktor apa yang, tapi sudah dijawab oleh kelompok penyaji ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok penyaji? Mumpung kelompok penyajinya sudah dari dari kemana-kemana siap ya maju. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? eh untuk kelompok ini tetap saya pegang, tapi saya tetap bergabung dengan kelompok yang lain, yaitu Bu Citra dengan satu lagi siapa ya? Nah itu, tapi mereka diganti grupnya selama UTS selesai, kemudian masuk lagi materi yang lain, digabung, dikocok lagi siswanya siapa-siapa aja dalam kelompok itu yang akan maju. Jadi mereka hanya batasin pada sampai UTS langsung lagi untuk UAS dia grupnya dibentuk lagi. Kita nggak usah biarin aja bentuk ini aja ya. Baik, sampai sini ada yang mau diskusikan lagi? Muhammad Gaza, Rian, Nazwa, Saya rasa sudah cukup. sudah cukup ya. Jadi untuk kelompok ini tidak ada yang bertanya lagi. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman tadi yang mempresentasikan ininya, PPT-nya. Cuman tadi saya katakan tidak secara lengkap bahwa ini dapatnya dari sini, ini dapatnya dari ini, sehingga dapatnya ini ya. Oke, dan juga terima kasih buat kelompok, buat yang bertanya seperti Anang ya, kemudian Nazwa, Kamila, dan Jasmine. Dan jangan lupa untuk yang bertanya tadi, tuliskan pertanyaannya dan dijawab oleh siapa ya. Nanti kirim ke Ibu. Sehingga itu tanda masukannya. Kalau di mata kuliah lain, yaitu seperti pengantar manajemen, mereka selalu setelah presentasi mengadakan kuis atau kuisi ya, sehingga kita bisa ketahuan mana mahasiswa yang memperhatikan, mana yang tidak. Oke, tadi kuisnya, tadi kasusnya tentang apa? Perusahaan mana Pak? Dek, Indofood, Bu. Indofood ya. Indofood itu perusahaannya, saya rasa bagus ya, bagus lah itu, Ya, karena dia bagus banyak, banget, Bu. bagus banget karena dia punya macam-macam ini ya, macam-macam usahanya. Jadi bisa saling tutup menutupin. Supermie aja dia bisa bermacam-macam. Supermie, mie aja macam-macam ininya, inovasinya ya, dari rasa dan sebagainya. Kalaupun dia rugi satu tempat, akan tertutup dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Sehingga memang sudah menguasai ya. Kalau saya rasa sudah menguasai ini ya lahan bisnisnya, sehingga tidak tidak membuat dia ketakutan walaupun rugi ya. Misalnya rugi, tetapi saling ditutupin oleh yang bagian lain. Gitu ya. Eh, ini mahasiswa, mas mahasiswara, mahasiswa matanya susah. Gitu ya, mahasiswara. Iya, Bu. Oke, oke. Abis ini ada kuliah apa lagi? Di jam 1 ada digital marketing. Oh iya, 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 jam 1 ya. Saya ingat saya ada jam 1. Jadi masih di kampus atau di rumah nih? Masih di rumah, belum jalan. Masih di rumah, Bu. Oke.
Oke ya, jangan lupa absen ya. Dia, ke PJ-nya mana dia? Dia ada? Iya, Prof. Dia itu rupanya pohon kelapa ya. Orangnya mana dia? Kenapa nggak kelihatan mukanya? Bentar, Prof. Hmm. Tolong absen ya, jangan lupa teman-teman absen sehingga direkap absennya dari UTS masuk lagi UAS. Akhir semester kita sudah bisa menyerahkan ininya ya, absennya itu. Dia kita berapa kelompok lagi yang harus maju? Ada 7. Ada 7 ya. Sekarang kita tanggal 8 ya. 1, 2, 3. Tanggal 29 libur lagi. Eh, enggak 29 April. Iya, Mei 29 April tuh libur lagi. Jadi bisanya 1, 2, Kamis, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, kita UTS-nya tanggal berapa? Ada yang tahu UAS? Lihat di kalender, nanti saya lihat kalender UTS kita. Kalau seandainya 7 lagi takut tidak keburu, maka ada yang menampilkan satu hari ada 2 kelompok ya. Kalau bahannya sedikit bisa kita buat 2 kelompok, tetapi kalau bahannya panjang biarin sendiri. Nanti kita lihat, Ibu lihat jadwalnya dulu. Kalau nggak salah 10 Juni itu terakhir ya, kalau nggak salah. 10 Juni terakhir kuliah. Kalau nggak salah ya, nanti kita lihat. Kemarin saya diskusi dengan Bu Firza, kalau nggak salah itu dia bilang akan berakhir pada tanggal tanggal 10 kuliahnya. Nanti Ibu cek ya. Kalian juga bisa cek UAS-nya kapan. Oke? Itu ya. Sudah ya. Udah dipoto dia. Udah Kalau nggak saya dia, screenshot, siapa yang Prof. punya bawa laptop, foto aja dulu. Tadi udah saya screenshot, Prof. Oke, oke. Baik kalau gitu. Baik, kita akhiri ya kalau tidak ada yang bertanya. Kita akhiri pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih buat kelompok penyaji dan yang bertanya. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi yang bertanya. Yang bertanya itu juga dapat nilai ya. Dapat nilai, yang menjawab pastilah karena dia presentasi ya. Baik, mohon maaf lahir batin. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Yuk, sama-sama. Selamat, semoga sehat selalu. UNJ hujan terus. Kemarin saya hujan tiba-tiba ya. Saya live ya. Terima kasih. Ya, Bu. Ya sih, Prof.